Dulu pernah sama Indra lama juga. Dia pasti ngenalinnya Arif bijaksana. Gue nanya, kok selalu bijaksana? Padahal belum tentu kan. Kenapa sih? Nggak tahu, pokoknya pengen ngomong gitu dia bilang. Kan chordnya udah tahu kan. Jadi lebih dimudahkan kalau bisa main piano. Jadi dia datang ke kelas tuh HP aja dulu, zaman BlackBerry kan. Gue liatin aja, gue diemin aja sampai akhir jam. Udah selesai, udah. Kok nggak belajar? Ya lu, gue bilang, ngapain pegang lu, ngehargai. Hey guys, welcome back to my YouTube channel bersama gue Alvin Widianata. Kali ini gue kedatangan tamu yang spesial banget. Gue bisa bilang jazz legend. Welcome, Arif Setiadi. Halo Arif Setiadi. Arif Setiadi. Tadi udah saya ngomong Arif Setiadi. Oh iya, maaf. Iya. Oke. Iya. Ya tadi udah ngomong juga ya namanya ya. Jadi 3 kali. Oke, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, guys. Jadi biar makin tahu, biar makin kenal. Oke, Mas Arif, apa kabar? Baik. Keluarga Mas baik Alvin semua? Gimana? Aku baik. Amin. Amin. Iya, semua lancar ya. Amin. Semua lancar.
Oke, kita akan korek-korek terus nih guys. Apa yang kita bisa apa yang kita bisa dapat informasi dari Mas Arif ini. Beliau adalah salah satu legend di Indonesia saxophone. Wah, luar biasa. Oke, boleh ceritain nggak Mas Arif bagaimana awalnya Anda kenapa saxophone? Kenapa saxophone? Why? Waktu itu dulu tuh aku pemain piano sebenarnya. Pianis, terus main gitar juga, gitaris klasik tapi klasik. Oke. Terus waktu itu orang di rumah itu aku punya temen tentara korps musik tapi. Oke. Dia bawa alat ke rumah gua. Oke. Alatnya banyak. Nawarin gitu. Gua lagi, "Weh, Mas ngapain?" "Nih bawa alatnya, beli deh, kamu beli. Kamu kayaknya bisa." "Wah, apaan tuh?" Bentuknya kan kayak ular gitu kan, terus buluk lagi kan. Terus ini apaan nih, saxophone? Udah beli aja yang kilat. Wah, gue nggak mau, pengen yang buluk aja, gue yang buluk. Gue tahu itu ada Selmer, mereknya Selmer kan. Gue tahu itu mahal dan orang si itu nggak tahu. Gue beli ini aja dah. Gue tiga-tiganya gue beli. Ya udah, terserah lu berapa. Gue kasih duit segini. Jadi tuh alat itu tiga-tiganya tuh ada di kamar gue, maksudnya di kamar. Jadi gue tiap hari ngeliat, nih apaan sih gitu. Ini apaan sih? Coba cari tahu, bener-benerin sedikit-sedikit, bener-benerin. Terus bunyi, terus kok kuncinya beda. Ini kok C-nya di sini, ini C-nya di sini. Kok cari tahu buku. Jadi ada orang keluar negeri, gue nitip buku dong. Jadi zaman dulu mah nitipnya buku, bukan CD atau apa gitu. Buku, gue jadi lihat dari buku, wah ternyata ini. Terus gue coba bunyi. Terus bisa main. Terus gue punya band kan, tadinya gue pianis. Terus si murid gue ya sama kayak Mas Alvin, dia belajar sama Bu Bican, belajar sama Bambang Nugroho, belajar sama Elva. Jadi jago banget itu, si Pras namanya itu, kamu pasti tahu. Nah itu dulu murid gue, terus lama-lama ini anak jago banget ya. Akhirnya, Pras, lu main piano, gue main saxophone deh, gue main flute, main saxophone. Ya udah lu bikin grup, gue bikin grup sama Pras. Nah disitulah gue belajar saxophone dan mencari tahu sampai sekarang. Itu kira-kira tahun 84, 83 itu sampai sekarang berapa ya? Berapa guys? 40 tahun. Gila. 40 tahun yang lalu. Ya gitu kalau awalnya main saxophone. Tapi jadi nggak latihan nggak apa, langsung nge-jam gitu ya? Ya belajar, soalnya aku kan main piano tahu posisi notnya apa segala. Posisi chord di sini ininya apa, jadi aku fokus ke tangan kanan. Jadi pikiran gue ke tangan kanan gue. Kalau chordnya udah tahu kan. Jadi lebih dimudahkan kalau bisa main piano. Sangat ya? Sangat jauh. Jadi gue tahu ini not ini. Wah, berarti beruntung nih, gue kan pianis nih guys. Iya benar. Bisa apa aja gue nih. Benar. Pianis itu induk dari segala alat musik. Dari segala alat musik ya. Oke. Aku dengar nih ya dari informasi yang beredar ya, bahwa Mas Arif Setiadi ini terkenal bijaksana. Bener loh. Ini ya bijaksana semuanya ya, dari kehidupannya juga sampai mainnya juga bijaksana banget, apa adanya gitu ya Mas Arif ya. Maksudnya ya kok aku ngerasain sih begitu ya. Maksudnya apa rahasianya? Kenapa begitu tenang main itu? Apa sih maksudnya? Orang kan ngelihat wah jazz gini gitu kan. Terus Mas Arif kayaknya kayak santai aja, tenang aja. Maksudnya apa yang di pikiran Mas Arif? Jadi tenang begitu, jadi bijaksana tuh bagaimana tuh? Bijaksana apa ya? Dulu kalau para pemain kalau main satu grup dulu pernah sama Indra lama juga, dia pasti ngenalinnya Arif bijaksana. Gue nanya, kok selalu bijaksana? Padahal belum tentu kan. Kenapa sih? Nggak tahu, pokoknya pengen ngomong gitu dia bilang. Ya, terserah deh. Kalau main waktu dulu sih aku main mau ngebu-gebu gitu, yang artisnya yang jerit-jerit gitu, yang Michael Brecker lah yang Sekarang makin tua makin kayak aku suka Scott Hamilton atau suka yang cool gitu, mungkin faktor umur juga. Kayaknya sih. Oke. Untuk Mas Arif sendiri, saxophone ini yang paling penting apa? Misalnya orang mau belajar saxophone itu paling penting tuh apa gitu untuk Mas Arif sendiri? Waduh,
apa ya? Maksudnya kalau saksofon penting bisa main atau dia akan mau jadi terkenal atau mencari duit? Mungkin tonnya, tekniknya. Kalau itu ya benar. Saksofon tuh harus tone productionnya harus bagus banget. Jadi belajar tone dulu. Kalau saya ngajarinnya tone production. Karena kalau dia skillnya bagus atau wah hebat banget tapi tone productionnya jelek, pusing dengernya. Tapi kalau tone productionnya bagus, ya mainnya sederhana, kayaknya nikmat banget gitu didengerinnya. Wah enak ya gitu. Wah mungkin itu arti kata bijaksananya kali. Ya maksudnya main enak. Maksudnya orang kan banyak mau main jago gitu ya. Tapi Mas Arif tuh mau main yang enak gitu ya, yang bisa dinikmati, spiritnya juga bisa dinikmati, ada message yang sampai gitu kan ya. Iya itu penting sih menurut aku ya. Terus murid itu kan kalau belajar ton itu bosan memang. Terus gimana tuh? Ya misalnya kayak aku kasih lagu yang notnya panjang kayak apa Child is Born kan? Ya. Aku giringin piano dia kan. Waduh. Ini lagunya gampang, ayo yang bagus. Berikan yang terbaik dari badanmu, dari alatmu, dari pikiranmu. Buat gua yang ngiringin gitu. Jadi gua ngiringin dia jadi hati-hati kan. Jadi benar-benar dia memproduksi suara. Jadi ada efek psikologisnya juga ke murid. Jadi nggak harus ton ini not ini nggak benar, ini harga segini, enggak. Aku ngajarinnya saya hargai kamu juga hargai saya. Ayo berikan yang baik. Suaramu yang heart to heart ya. Iya. Jadi kayak apa ya? Bukan teman sih, tapi lu juga sesuatu yang punya yang gua nggak bisa gitu. Oke. Ya mungkin itu bijaksana kali ya. Iya sangat bijaksana karena nggak semua orang punya pandangan seperti itu. Terus halangannya kalau seandainya ada murid yang malas gitu gimana? Dia nggak mau megang, kan nggak semua orang mau megang kan? Wah kalau itu aku mendingan lu nggak usah belajar, kamu cari guru lain. Jadi nggak ada solusi? Sebenarnya ada, cuman gue males. Sampai. Oke. Ngurusin anak orang. Ya lu juga kan sama kan? Iya, mesti ada solusi dong mas. Ya, gimana dong? Solusinya gimana dong? Maksudnya? Ya kalau ya musisi misalnya kita mesti nyari uang dari mengajar gitu ya, maksudnya pasti ada solusinya untuk. Iya betul. Tapi kebanyakan gini Mas Alvin, kalau murid gue itu kadang-kadang bapak ibunya yang pengen kayak anaknya kayak Dave Koz atau Kenny G itu dibeliin alat, padahal anaknya belum tentu suka. Jadi dia datang ke kelas tuh HP aja dulu, zaman BlackBerry kan. Gue liatin aja, gue diemin aja sampai akhir jam. Udah selesai, udah. Kok nggak belajar? Ya lu, gue bilang ngapain pegang lu, ngehargai gue sih kan. Ya kadang-kadang kita harus galak juga sama yang kayak gitu, maksudnya apa etika gitu. Iya benar sih. Etika kan. Cuman Mas Arif nggak ada tampang galak ah? Mana galaknya? Coba tunjukin dong. Coba. Gue lagi belajar nih. Coba tunjukin dong. Bangsat. Iya, cuman begitu doang kan. Enggak sih, maksudnya. Iya. Maksudnya kalau dia gitu ya gue tuh diam. Terus kamu kesini diam doang, bapak ibumu belajar ngasih duit banyak tapi lu diam. Lu yang rugi kan, saya mah dapat gaji. Serah. Mau belajar nggak gitu. Buka saksofonnya. Ya buka. Dia buka. Pasang terus dia berdiri ngeliatin. Ya itu ada buku, baca. Nggak usah banget, tiup panjang aja dulu, gue iringin gitu. Lagu yang gampang gitu. Misalnya lagu. Approach-nya lagu juga tetap ya? Tetap. Bukan tangan nada ya? Bukan tangan do re mi gitu. Lagu yang dia suka misalnya paman datang gitu. Teror dia itu pasti tahu kan si anak-anak ya. Pasti tahu lagu itu. Coba mainin. Ya biarpun belepotan tapi dia berusaha untuk. Kalau dikasih not, ya tak salah das. Waduh kasihan malah dia kabur nanti. Gak ada otak lu. Enggak lah, enggak gitu. Gue sih sebetulnya jujur sampai hari ini nggak percaya sih kalau Mas Arif bisa babi taik. Gue nggak percaya. Cuman mungkin ya kita lihat ya. Mas Arif boleh nggak contohin ke aku gimana caranya? Maksudnya bedanya apa? Tone yang bagus sama tone yang jelek itu seperti apa? Boleh nggak contohin? Sebenarnya nyontohin pakai saksofon. Boleh nggak contohin? Waduh gimana ya? Silakan. Siap.
Mana berdiri apa duduk? Duduk aja boleh, santai. Meja kena itu. Santai. Ya, berdiri aja. Berdiri aja. Oke. Misalnya kalau tun kita misalnya lagi marah nih. Lagi marah. Oke, bukan lagi marah, misalnya bannya kempes. Oke. So mesinnya Kesel gitu. starter gitu. Kesel ya. Jadi kalau niup ada squeak ya. Marah, emosi. Anjir, itu ban gua kempes tuh pulangnya gimana gitu jadi. Niupnya keras dan nggak kontrol. Tapi kalau saya udah pergi ke sini terus dikasih duit sama orang rumah, ini hati-hati ini uangnya, terus ini bensinnya di fullin gitu. Jadi kayaknya bahagia banget ini. Ya gitulah banyak dapat duit. Tapi kalau yang apa lagi ya? Yang misalnya kalau contohnya orang nggak megang tuh gimana? Maksudnya orang sedih. Itu mah bukan sedih ya? Wah, lumayan dah. Udahlah cukup ya. Oke. Waduh, it's okay. Oke. Taruh sini aja nggak apa-apa. Biar jadi keren. Ya. Ini yang murah itu. Ini benda ini ya. Benda apa nih? Berapa tahun nih, Mas Arif? Ini tahun berapa ya gue beli? Ini teman hidup lah ya. 86. Nih. Ini gue bisa cari rumah, wah gila ya. Anjir. Rumah bisa ngidupin gue sampai sekarang. Terus bisa juga berkeliling dunia. Gue pernah ke Eropa pakai ini. Pernah punya grup sama Indra sama Pak Ule yang orang-orang notabene itu kelas. Gue pernah main sama mereka pakai ini. Siapa lagi ya? Gila sejarahnya ya. Maksudnya nggak berencana untuk ganti? Enggak. Ini bukannya gua sama, ini alat ini memang yang paling mahal di dunia. Karena semua musisi profesional dia pakai Selmer sama merek yang tahun ini tahun 68, 67. Jadi kalau dihargain berapa? Kalau sekarang kalau dibeli ada orang mau beli? Waduh, kalau nggak ada harga standar bisa 100 lebih, bisa 70, ada yang tergantung lah. Dan gua pernah punya 3, yang satu hilang, dicuri. Iya. Di mobil gua dipecahin kacanya, diambil. Ya udahlah, gue ikhlas lah, itulah pokoknya. Pernah pasang surut gitu ya, dia musisi pasti turun. Gue pernah hilang. Mas Arif festival apa aja yang Mas Arif ikutin? Dunia. Dulu di North Sea gue pernah main sama Pak Ule juga. Wah, sama gila guys. Ya itu. Jadi maksudnya gini ya, kalau ini buat anak-anak, kalau misalnya mau main musik juga harus ada niat. Gue pengen main sama ini. Di dalam hati aja, tapi jujur ya, di dalam gue main dulu, cita-cita gue pengen gue main ke luar negeri, main jazz atas nama Indonesia. Gue main sama Om Bubi Chen pernah, satu grup, berapa kali gue main sama Indra Lesmana, gue berapa tahun, sama Pak Ulo Jago, Pak Jeffrey, gue main sama grup, sama Nial. Itu dari hati dan semua itu kesampaian loh. Asal kita niat bener-bener dan minta sama Tuhan. Bukannya gua sok ini ya. Iya benar itu. Tapi benar kejadian semua. Oke. Jadi jangan sungkan kalau gua mau main sama Alvin, gua mau main. Niatin aja dalam hati, pasti kesampaian. Oke. Kita nggak tahu kan ke depannya. Gua juga nggak tahu mau main sama George Benson kali atau sama Joey Alexander, siapa tahu kan. Joey Alexander teman gua soalnya dulu. Ya, oke. Maksudnya siap. Waktu main di PIM, dia sama ibunya datang, Mari main dong. Ya udah main sana, main piano, dia masih kecil. Sekarang udah mendunia kan, gue masih kenal sama dia, kalau ketemu, main dong, gue mau banget. Berapa album yang sekarang udah di kalau aku punya album sekitar 4 atau 5 ya. Oke. Termasuk sama Pak Ule sama Jeffrey yang bertrio itu. Oke. Ada rencana mau buat lagi? Belum sih, kayaknya susah deh sekarang. Kan kita harus bayar juga pemain. Iya. Rencana gue sih sebenarnya gue mau main sendiri. Big band tapi sendiri. Oh, big band. Asik banget.
Soalnya kan adukku punya alto, punya sopran, punya bariton, terus punya sampling buat trompet sama trombon. Bass gue ada, gitar, main piano, main drum gue bisa sendiri. Ya nyobain aja. Bukannya gue sombong tapi siapa tahu gue main big band sendiri. Gue akan beralih ke topik ke ini ya. Ini nggak apa-apa nih, nggak apa-apa jadi teman gue jadi. Jadi kalau dalam pikiran Mas Arif ini lagi main nih scale dulu, apa nyanyi dulu, apa chord dulu? Kalau aku sih, kalau misalnya ketemu orang yang nyanyinya lagu aneh gitu ya, gue nggak tahu nih lagu apa ya, ada yang nyanyi gitu. Gue perhatiin ininya dulu, lalu lintasnya chord, lalu lintas lagu dan chord. Lagu dulu sih sebenarnya. Lagu dulu. Karena kalau misalnya aku tahu, oh dia main di S, ya gue udah tahu tinggal lalu lintasnya aja. Terus ngafalin licks gitu nggak? Kalau dulu licksnya itu aku dapat waktu aku masih kecil. Waktu aku masih SD sampai SMP SMA itu aku tidurnya sama kakak gue yang paling besar. Nah dia tuh sering muter Stan Getz. Stan Getz-nya zaman dulu kan tahun 60 kan, atau Brazil. Banyak dia kan sekarang sama Kenny Barron juga ada. Iya. Sama Sergio Mendes, terus Oscar Peterson. Itu kakak gue denger, jadi gue tiap hari dengar itu dari kecil. Jadi begitu tua, gue nggak sadar not-notnya Stan Getz itu keluar sendiri dari hati gue. Loh itu emang nggak yang latihan? Maksudnya nggak latihan licks secara pribadi gitu loh, maksudnya? Licksnya sih ada yang gue suka. Gitu. Transkrip gitu nggak? Kalau transkrip sih kadang-kadang yang gue suka, misalnya lagu si Michael Brecker, Bob Berg, Bob Mitchell, ada lick ini bagus. Tapi hanya sedikit. Latihan ini gue hafalin. Ini sorry, saya potong. Ini ada dua fakta nih sebetulnya. Anda nggak belajar lick secara intens kuat, tetapi enak mainnya. Anak muda belajar intens gila-gilaan, licks gak enak mainnya. Itu rahasianya apa ya? Kok bisa? Ya, di suatu sisi ada anak yang mungkin belajar licks gila-gilaan, sedangkan Anda mungkin belajar licksnya cuma begitu dong, denger suka-suka gitu. Kok jadi enak mainnya? Maksudnya kalau ini nggak fair nih sebetulnya nih. Apakah mesti lagi main kita ngelupain gitu? Maksudnya kita lupain semua yang kita pelajarin terus kita main aja, itu kan gak gampang ya. Kalau kita punya informasi banyak di kepala kan gak gampang untuk kita bisa. Kok bisa sih? Kok bisa bisa sekelas Mas Arif itu dengan belajar licks yang tadi saya bilang comot-comot, kok bisa kayak enak gitu mainnya? How come? Gimana tuh? Coba jelaskan ke saya. Kalau aku terus terang belajar licks itu nggak terlalu banyak, maksudnya kadang licks ini enak tapi ternyata nggak enak. Begitu dimainin kesini kok nggak enak, nggak jadi gitu. Terus kalau jadi balik ke badan pikiran gua, hati gua gitu, kalau mau main misalnya main saxophone kita berempat, terus ada si Alfi, ada siapa gitu, mereka juga harus menikmati, jadi dia harus suka gitu. Jadi gua notnya yang nggak terlalu ribet, pokoknya nikmat aja. Jadi ya mungkin kebiasaan gua kayak gitu. Kalau pikirnya begitu enak, nikmat gitu ya. Enak, nggak usah menonjol yang artisimu yang jungkir balik, nggak apa-apa. Enggak, maksud gue gitu, biar orang semua yang di sekitar ini tuh nikmat. Jadi gue harus berusaha dari badan gue untuk menikmat, supaya mereka nikmat gitu aja. Tapi sih. Mas Arif tahu dong scale augmented scale lah, altered scale. Karena aku tahu chord, tahu piano. Makanya piano itu penting. Oh iya, jadi tahu ya. Altered apa, augmented ada plus 5, min 5, atau plus 9, 6, 9. Ada semua, tahu semua. Setengah satu, dimini scale. Ya kan dipecah jadi tangan kanannya kan, jadi gue fokus ke tangan kanan. Berarti bijaksananya ada ilmunya. Enggak juga sih. Enggak juga. Terus terang aja aku tuh nggak punya guru. Jadi selama gue main saxophone sampai sekarang, aku nggak pernah ada guru. Yang penting ini ya. Berarti otodidak. Sama sekali nggak pernah ada guru. Pernah guru tapi cuman ya paling 6 bulan. Itu juga di Australia itu temen guru itu tadinya kan mau belajar tapi kok dia malah ngajak main ngejob. Lu main di sini gantiin gue sebentar. Gimana ngejob?
Ini tinggal baca real book aja ini. Ya udah jadi ya gimana sih ini guru kok ngaco gini gue bilang. Oke, ini sangat mencerahkan banget. Terus artinya begitu pada saat kita main lupain skill ya sebetulnya ya. Maksudnya ya bukan lupain ya gimana ya. Jadi pentingin enak, nyaman, be yourself, nggak lebay, nggak menonjol. Iya betul. Okay. Dan juga sound production dari hasil piano, bass sama drum juga harus enak sih sebenarnya. Oke, itu berat tuh ya. Itu kedewasaan yang tinggi sebetulnya. Kalau ada orang yang main drum, gue diem, udahlah sok silahkan, silahkan ya gitu. Oke, satu lagi nih, terakhir ya, terakhir. Saya dapat info juga bahwa Anda adalah salah satu pemain yang paling tepat waktu, bahkan ketepatan sebelumnya udah datang, bener ya gitu ya? Ya. Yang kedua, kenyataan kedua nih guys, Anda susah baca not ya? Sebenarnya sih dulu aku baca not, cuman karena mata gua udah mulai seliwer, jadi not ini not apaan sih? Lama-lama males gua. Ya tapi ya untuk sekelas Mas Arif sih ya nggak usah dipikirin lah. Main aja. Jadi nanti kalau Anda punya ngimpi big band segala macam ya susah dong kalau nggak bisa baca. Kalau nulis mah bisa, kalau baca malah nulis ngebikin aransemen malah lebih bisa dibanding baca yang jelimet itu malas udahlah terlalu aja yang main, gua mah cuma dead doang. Berarti nggak semua nih kayak Mas Arif nih. Apa pesan buat anak muda? Nggak semua nih kayak Mas Arif kan, maksudnya nggak semua punya kelebihan sejarah seperti Mas Arif juga, nggak semua punya background seperti Mas Arif juga, beruntung banget. Apa nih pesan buat anak-anak muda, buat teman-teman yang mau belajar? Kalau mau belajar atau mau memulai hidup tuh kita harus punya bukan visi atau misi, tapi juga punya keinginan bahwa passion? Ya itu. Itu kayak gue bisa, kalau gue pengen main sama ini, gue pengen atau gue ada ini, atau gue punya sekolah, atau gue main, itu harus ada. Kalau nggak akan ada yang maksudnya cut gitu loh. Penting itu. Dan juga kalau misalnya udah dapet job di sini, jangan lupa juga idealisnya. Idealis main jazz, cari duit juga harus sama nih dua-duanya. Idealis jazz sama cari duit ya. Cari duit itu maksudnya apa nih? Ya misalnya main dangdut, main wedding, main apa gitu. Ya tetap nggak apa-apa sih. Kalau gua sih, lu perlu hidup buat hidup per bulan gitu. Tapi ini juga jangan harus sama. Kalau bisa sama berangkat. Mas Arif sekarang latihan berapa jam? Kalau lagi mood, nggak ada kerjaan malah nggak lagi. Iya. Salah ya. Iya. Ya ini pengecualian ya guys. Maaf ya. Gue harus sensor. Guys, bincang-bincangnya cukup seru banget. Gue dapat intinya, gue dapat poinnya. Semoga teman-teman juga dapat poinnya di sini. Dicerahkan juga, dapat manfaat. Gue aja bermanfaat, apalagi kalian semua. Aduh, manfaat apa lu? Banyak banget Mas. Banyak banget, luar biasa, banyak banget. Coba gue pengen tahu apa. Satu, manfaatnya adalah apa tau nggak? Gimana cara nyanyi yang enak, yang buat nyaman. Itu nggak gampang loh. Kita tuh punya rencana. Aku punya rencana kalau improv mau begini. Dan belum tentu enak goalnya. Tapi dengan tadi aku dengar Mas Arif begitu, berarti goalnya mesti lebih tinggi lagi nih. Bagaimana buat nuansa teman-teman di tempat ini yang lain, mesti mikirin yang lain gitu, mainnya bukan diri sendiri. I agree, keren. Ya itu penting juga, itu penting. Itu keren banget. Itu keren. Itu butuh kedewasaan. Ya, lebih tinggi lagi daripada ilmu yang udah dipelajarin, scale apapun, scale gila-gila yang dipelajarin. Kalau nggak enak buat apa? Nggak ada. Iya sih. Iya kan? Ya kalau menonjol nggak enak juga rasanya, aduh gimana ya gitu. Iya. Keras, paling keras, yang lainnya enggak. Bodoh amat gitu lah. Nggak gampang Mas Arif. Nggak gampang. Karakter begitu kan nggak gampang. Karakter tuh susah dipelajarin. Kalau ilmu mah gampang. Karakter tuh susah banget. Apalagi buat ngenakin semua orang. Waduh. Nggak gampang. Setuju. Oke guys, thank you for tuning in. Terima kasih juga Mas Arif Setiadi yang sudah datang dan menyempatkan diri nge-jam bareng tadi, seru banget. Dan semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe video gue. Thank you. Thank you.